Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk sesi yang ketujuh ini. Materi yang akan kita bahas tentang pengelolaan pembelajaran kooperatif. Apakah sudah siap? Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ini bisa tuntas ya. Kalian bisa fokus dan bisa dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan daripada pengelolaan pembelajaran kooperatif ini adalah agar mahasiswa mampu memahami makna pembelajaran kooperatif. Berasal dari kooperatif itu kan bahasa sederhananya kerjasama. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan elemen-elemen pembelajaran kooperatif, unsur-unsurnya atau komponen-komponennya. Tiga, mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Kalau kita lihat dari pengertian pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang merupakan model pembelajaran secara kolaborasi dengan anggota yang bersifat heterogen. Artinya dari segi kelamin berbeda, di mana anggota-anggotanya itu bervariasi, jadi tidak homogen. Misalnya kalau homogen semua guru, biasanya di dalam sebuah pelatihan itu ada beberapa kabupaten kota di satu kelompokan. Ini heterogen maksudnya. Jadi tidak yang dari Sukabumi, Bandung, tidak. Kalau dicampur dalam suatu pelatihan tingkat provinsi atau tingkat nasional itu biasanya sifatnya heterogen. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik yang belajar bekerja dengan kelompok-kelompok kecil secara bersama-sama, dan anggotanya bisa 4, 6 tergantung jumlah daripada siswa tersebut. Nanti apabila pembelajaran mulai diterapkan di sekolah dasar, tentu pengertian heterogen di sini kan dari sisi kemampuan, sama-sama kelas 5 tapi kemampuannya berbeda. Yang biasanya duduk dengan teman sebangku itu maka kita pisahkan menjadi dengan teman-teman yang lain. Jadi intinya kata kuncinya adalah belajar bersama yang sifatnya heterogen. Heterogen bisa dari sisi kemampuan, jenis kelamin, atau katakanlah tempat duduk dan sebagainya. Pembelajaran kooperatif dan kolaboratif ini pembelajaran yang menekankan pada pembelajaran dengan peserta didik yang memiliki tanggung jawab mengorganisir. Jadi ada posisi tanggung jawabnya siapa. Jadi ada ketua kelompoknya, jadi ada anggotanya, siapa yang akan menjadi presenternya, siapa yang akan menjadi protokolnya ketika mempresentasikan hasil daripada pembelajaran kooperatif tersebut. Apa sih pentingnya tentang tadi pembelajaran kooperatif ini dalam rangka untuk mendinamikakan kelompok, dinamika. Jadi dalam kelompok akan terjadi suatu semacam perbedaan pandangan, sudut pandang satu sama yang lain. Kenapa? Ketika memecahkan masalah, misalnya berkaitan dengan bagaimana cara menentukan volume suatu bangun, misalnya di kelas 6 atau kelas 5, ini anak-anak akan berbeda pendapat sebab pengalamannya pun berbeda. Bangun itu kan banyak, bisa dilihat dari katakanlah bangun ruang itu bisa dari kaleng, bisa gelas, atau ukuran-ukuran yang besar, sehingga anak ini suatu hal yang bagus. Anak memiliki pandangan-pandangan yang berbeda, warna yang berbeda. Justru disitulah nanti kita akan mencari kesepakatan. Lalu juga perilaku belajar kelompok ini nanti akan tertanam dengan baik, sebab semua manusia akan menghadapi masalah, termasuk masalah kehidupan. Nah, miniaturnya di kelas. Jadi miniaturnya di kelas ketika memecahkan masalah dengan teman yang berbeda. Nanti ketika di rumah sudah berbeda lagi dengan ayah dan ibu, di masyarakat dengan teman, dengan tokoh masyarakat.
Ini adalah miniatur hidup bermasyarakat sebetulnya. Yang berikutnya adalah kelompok tadi ya. Di dalam kelas misalnya jumlah siswa ada 30, dibagi berapa idealnya. Tentu ada yang 44, 55, ada 33. Kalau ada yang peserta tidak kebagian, nanti pasti ada kelompok yang sifatnya gemuk karena tidak ada pasangan tadi. Adapun elemen-elemen pembelajaran kooperatif ya, menurut Johnson mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif mengandung elemen-elemen atau unsur-unsur. Salah satunya adalah saling bergantung secara positif. Ketika dalam kelompok tersebut ada yang berpendapat dan pendapat yang tersebut bisa diterima, maka itu menjadi keputusan kelompok. Tapi apabila perbedaan pendapatnya berbeda ya, nanti saling mengukur, ternyata kemampuan teman saya lebih bagus, saya kurang, ini lebih baik. Jadi saling mengukur antar teman kelompok tersebut, sehingga nanti ada titik temu mana yang terbaik jawabannya untuk masalah-masalah yang dipecahkan tersebut. Lalu kedua, akuntabilitas individu akan diukur nanti kemampuan masing-masing itu berargumen di dalam memecahkan masalah. Sebab pertanggungjawaban yang dia lakukan melalui jawaban-jawaban sumbangan pemikiran ini penting, sehingga semua aktif. Berikutnya interaksi kelompok. Selain di kelompok sendiri kita berargumen, menentukan titik temu, saling menghargai, nanti juga ketika terjadi diskusi kelas, maka antar kelompok akan terjadi suatu pengukuran di mana kematangan kelompok A, kelompok B. Lalu dalam pemecahan masalah yang sama bagaimana pendapat kelompok yang lain, sehingga interaksi akan terjadi. Ada yang mengatakan setuju, sependapat, atau bahkan tidak sependapat. Ini bagus. Sebab namanya pemikiran itu tidak satu, pendapat itu tidak satu, banyak. Semakin banyak pendapat akan menambah gojana pemikiran-pemikiran. Selanjutnya yang terakhir adalah keterampilan sosial. Apabila terjadi perdebatan di mana guru selaku fasilitator, moderator bisa mengatur sehingga perdebatan itu tidak menjadi perdebatan kusir atau saling menjatuhkan. Ini adalah proses demokrasi, miniatur demokrasi yang nanti akan ditemui di tengah-tengah masyarakat ketika dia terjun di lapangan pekerjaan atau menduduki jabatan tertentu. Itulah salah satu beberapa elemen pembelajaran kooperatif. Lalu yang kedua, keunikan pembelajaran keunikan. Jadi punya sesuatu yang unik antara individu dan individu, kelompok dan kelompok. Cara mengungkapkan pendapat akan berbeda. Ada yang menggunakan bahasa dengan tata kalimat yang baik, ada yang terpatah-patah, atau bahkan hanya senyum saja. Ini semua pembelajaran bagi kita semua. Inilah keunikan-keunikan individu, keunikan kelompok. Ada yang menggunakan yel-yel, ada yang biasa-biasa saja. Tentu akan memancing kelompok-kelompok lain untuk lebih kreatif. Adapun klasifikasi pembelajaran kooperatif itu diklasifikasikan ke dalam disebutnya masing-masing punya ciri tadi ya. Cara mengungkapkannya berbeda. Siapa yang akan mempresentasikan, siapa urutan ke-1, ke-2, ini sangat terpengaruh. Kelompok yang pertama pasti akan dijadikan rujukan kelompok-kelompok lainnya. Bisa juga kelompoknya jadi korban karena belum tahu bagaimana tata cara untuk menyampaikan siapa dulu. Oleh sebab itu, ini sebelum pelaksanaan kerja kelompok perlu ada penjelasan yang lebih baik dari guru supaya mekanismenya bisa berjalan. Jangan merasa yang pertama jadi korban atau yang berikutnya lebih baik karena melihat yang pertama. Tekniknya tentu
nanti apakah di ruang kelas atau di dalam kelas, ini penting supaya jalannya pembelajaran kooperatif ini yang dimulai dari diskusi kecil, diskusi kelompok, diskusi kelas, nanti bisa berkembang kepada kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi. Selanjutnya, struktur pembelajaran kooperatif itu harus ada langkah-langkahnya. Langkahnya pertama apa? Berarti adanya suatu materi yang dibagikan atau lembar kerja yang dibagikan oleh guru kepada setiap kelompok. Hingga kelompok-kelompok tersebut fokus, boleh materinya sama dalam setiap kelompok atau berbeda. Kalau substansi materinya misalnya ada 8, berarti bisa dibagi 8 kelompok atau 8 kelompok sama materi yang sama. Sehingga tapi nanti satu persatu dipecahkan materinya, ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ini skenario ini perlu dijelaskan sehingga para peserta di pembelajaran kooperatif tadi, anak-anak tersebut akhirnya bisa melakukan, sudah mengantisipasi, saya akan dapat nomor 3. Cara penyampaiannya begini, jangan sampai membuat anak stres karena tidak jelas dia nomor berapa yang dibahas. Makanya ada nomor urut, pakai huruf, pakai nama pahlawan, namanya bunga, silahkan. Adapun teknik pembelajaran kooperatif itu banyak. Beberapa teknik pembelajaran kooperatif itu diantaranya make to make, ya. Ada yang bertukaran pasangan, ada berkirim salam dan soal, beri struktural, number and head. Ini disebutnya teknik, ya. Ada yang disebut dengan pendekatan, ada strategi, ada metode, ada model atau teknik. Teknik pembelajaran kooperatif itu kurang lebih hampir 38 yang pernah dicobakan di beberapa pelatihan. Nanti modelnya mana? Ini sangat tergantung kepada materi yang dibahas. Di dalam pembelajaran tersebut sangat menentukan pendekatannya apa, strateginya apa, metodenya apa, teknik atau disebut juga model pembelajaran. Itulah beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar dipahami oleh semua mahasiswa nanti ketika mengimplementasikan pola-pola pembelajaran kooperatif yang sangat penting dalam rangka membuat miniatur masyarakat yang sebenarnya. Akhirnya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.